Lo kan pernah kehilangan handphone kan? Oh iya, gue pernah kehilangan handphone waktu itu di Changi Airport Singapura. di Singapura. Eh, karena bingung, eh, sedangkan gue tidak ingat nomor telepon siapapun. Tidak ingat nomor telepon siapapun, karena udah terbiasa WhatsApp gitu kan, jadi nggak inget lagi nomor telepon siapapun gitu. Akhirnya ya untuk menenangkan diri, gue beli minuman coklat hangat waktu itu. Biar rada netral. Biar rada netral. Abis itu gue ke smoking area, gue duduk, di sebelah ada bule. Nah, abis itu gue duduk, sambil minum, mungkin dia celingak-celinguk, gue bengong-bengong gak jelas gitu kan. Akhirnya dia tawarin rokok. Karena ya nalarnya dia, gue duduk di tempat smoking area, tapi gue tidak merokok. Gitu. Akhirnya dia tawarin kan. Oh ya, oke. Habis itu, ya entah kenapa, pengen aja cerita gitu. Habis ditawarin rokok itu, tahu nggak? Gue tuh habis kehilangan handphone. Padahal nggak nanya nama, nggak tahu dia mau kemana, dia siapa nggak tahu. Cuma bercerita aja. Iya, karena habis ditawarin rokok itu kok kayaknya enak bercerita. Nyaman aja gitu. Ya, gue ceritain, gue habis kehilangan handphone, habis itu dia nanya kehilangannya di mana. Di taksi, kata gue. Oh, taksinya warna apa? Warna biru, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia entah ngapain lah, di handphonenya, habis itu dia ngasih teleponnya. Ini telepon operatornya. Ini laporan kehilangan, kalau lo kehilangan barang di taksi, lo telepon, lo jelasin aja. Terus itu udah gue jelasin, terus teleponnya gue balikin, terus udah habis itu dia bilang, ya udah good luck ya gitu. Pergi aja dia. Dan gue sampai sekarang nggak tahu namanya siapa. Tapi gue tahu dia mau terbang ke Swiss, itu doang. Nah itu baik yang tulus. Iya. Gitu dari awal. Dan biasanya kan ada orang nawarin rokok tuh basa-basi, pengen tahu nama, pengen tahu nomor telepon, tinggal di mana, sama terakhir udah nikah apa belum, nah gitu kan. Nah ini tuh nggak sama sekali. Jadi dia benar-benar nawarin rokok itu karena melihat tampang gue yang celingak-celinguk, bengong. Ya bingung. Iya, bingung berpikir, bingung mau ngapain, dan gue ada di tempat ngerokok, tapi gue nggak ngerokok, kan aneh mood dia kan. Jadi ya itu dari awal itu udah nawarin gitu, gue ngerasa nyaman aja. Cerita deh. Abis nolong lo, abis nolong aja pergi. Semerdeka itu kan. Iya, abis nolong pergi. Mungkin biasanya, ya gue jarang mengalami kayak gitu. Makanya gue inget banget kejadian itu. Rata-rata memberi untuk membeli, menolong untuk menguasai. Jadi ya kondisi kita sekarang inilah. Orang bertanya-tanya, melihat tampilan kan, mengetahui skill gitu. Ya punya skill, secara penampilan mumpuni. Tapi kok secara keadaan hidup, orang bertanya-tanya kok serba mepet gitu. Serba kekurangan. Enggak, gue bilangnya serba mepet. Serba mepet. Karena ya yang sering dihadapi, orang memberikan pekerjaan untuk maksud lain. Orang memberikan bantuan untuk membeli gitu. Untuk menguasai, atau
tahu kita lagi susah, Kesempatan. ditolong, ya kesempatan menolong, abis itu judulnya ditolong tapi kok ujung-ujungnya kayak gue punya utang ya, yang harus Iya. gue bayar, Iya. harus balas budi gitu. Aku sering banget dibolak-balikin begitu mah cerita. Perlo katanya bisa baca. Perlo katanya cerdas, motormu butut gitu. Iya, emang punya motor butut. Karena nggak mau sesuai yang diminta. Karena menurut Karena nggak mau begini dan nggak mau begini. iya. Makanya aku ya orang yang tidak suka bangkai nggak mungkin makan bangkai. Paham nggak? Luka di kaki kita ini kan harusnya ditutupi atau disembuhkan. Ini malah dibongkar dan diceritakan. Itu kejahatan yang paling jahat. Menceritakan karena untuk apa kita menceritakan aib orang? Karena setiap orang ya pasti punya aib. Entah itu aib yang kecil, aib yang menengah, atau aib yang besar. Intinya setiap diri kita punya masa lalu. Kadang-kadang ada orang yang sangat masa lalunya kelam, hitam. Tapi tahu-tahu di perjalanan dia dapat hidayah, jadi yang sangat alim. Karena kan kita tidak pernah di keadaan orang kan. Iya. Makanya jangan pernah menilai. Ketika orang melakukan kesalahan, kan nggak semudah membalik telapak tangan untuk berubah jadi baik gitu. Iya. Nah, selama lagi proses itu mungkin yang dulunya jahat melakukan kesalahan, ya habis itu dia mau berubah. Nah, baru mau berubah diolok-olok pula. Nah, iya. Allah ini, Allah Iya. apa. Jadi yang tadinya udah mau berubah karena kayak masih terus disalahkan, Ya, balik jadi lagi dan malah jadi lebih parah. Iya. Sebesar apapun dosamu, kata Allah itu berkali-kali aku sering ngomong gitu. Lebih besar pengampunanku, asal engkau minta ampun. Nah, Tuhan saja yang maha selalu memberi pengampunan kepada hambanya, asalkan hambanya minta ampun. Dia sudah minta ampun, dia sudah berubah jadi baik, dan dia menyesali semua kesalahannya, dia menyesali semua dosanya. Dia menangis di tengah malam untuk minta ampun, supaya diampunin dosanya, kesalahannya, aibnya. Kalau kan kurang ajarnya kita, malah mencari-cari, malah membongkar, malah menceritakan. Itu sejahat-jahatnya manusia sih, menurutku, yang membongkar aib orang. Aku selalu malah gini, ada tuh yang ngurusin sudut pandang tuh tadi baru aku bilang salah nggak aku berceritain, malah kesal dengarnya. Maksudnya bercerita di sudut pandang ini. Saking takut salah kan. Karena kenapa sebegitu takutnya? Karena
selalu dari tiap kabar yang kita lihat, dari tiap kabar yang kita dengar, selalu yang diceritakan tuh yang buruknya aja gitu. Iya. Dan kayak jadi kesenangan sudah. Mm-mm. Selalu kita mencari sisi buruknya. Selalu, selalu, dan selalu. Ada orang bercerita tentang kebaikan, itu mah pencitraan. Ada orang yang benar-benar berbuat baik, itu pencitraan. Ada orang yang menjelaskan sesuatu karena sesuai keahliannya, nanti dibilang sok tahu, nanti dibilang mendahului Tuhan. Pokoknya sisi buruknya aja. Atau malah dibilang sombong. Dibilang sombong lah. Padahal cuma menceritakan. Cuma menceritakan. Dan bangga atas pencapaian hidup gitu, terus diceritakan kemampuan gue ini malah dibilang Sombong. Ya padahal untuk berbagi kan, biar orang berjuang juga. Pokoknya selalu kita ini dari semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur tanpa sadar, kadang-kadang kita kadang-kadang kita tuh suka mendengar, pokoknya mengambil hal jeleknya aja, hal buruknya aja. Bikin judul, ternyata terbongkar perselingkuhan dia. Itu pasti banyak yang nonton. Oh, berarti hobinya di situ gitu. Nah, kalau ada orang yang bercerita tentang agama, orang bercerita tentang kebesaran Tuhan, sok alim. Jadi mesti gimana gitu. Yang benar yang gimana sih? Iya, gitu. Nah, gitu. Makanya kan sering sekali aku bercerita di sudut pandang ini. Kalau tidak percaya dengan kemampuan membacaku, ayolah bertemu dengan aku. Nanti biar ku baca dengan sejelas-jelasnya. Sebenarnya itu bukan menantang, tapi menyelamatkan orang yang menyalahkan, supaya dia tidak seperti itu gitu. Supaya jangan terbiasa salah menilai orang. Iya, gitu. Ya aku ini menurutku korban dari ketidakmauan mengikuti tren kehendak orang. Makanya sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, aku teramat sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa pada akhirnya bisa punya channel sendiri gitu. Ya, kalau misalnya jadi dikenal, jadi tertarik orang untuk mendengar, alhamdulillah syukur. Lebih baik berjuang step by step, walau mungkin mengalami ini, mengalami itu, daripada aku jadi kaya, aku jadi terkenal dengan cara menceritakan kebusukan orang lain, dengan cara menceritakan kesalahan orang lain. Dan apapun bentuk ketidakbaikan di dalam niat, ucap, dan tingkah laku kita itu, menurutku ya karena lupa dengan Tuhan. Aku ini besar karena dihina. Aku ini besar menjadi dewasa karena difitnah.
Dan aku sangat terbiasa yang kulakukan A, yang diceritakan B. Mm-mm. Aku dikasih ini, nanti dibilang minta, padahal dikasih. Aku dikasih sesuatu, Lo yang nolong, lo yang dituduh. ya aku yang dikasih duit. Nanti kalau kecewa, Diungkit. dia diungkit dan dianggap berhutang. Mm-mm. Banyaklah yang kualami itu. Tapi aku tidak pernah membela diriku. Nah, jadi ketika lo di fitnah, dibolak-balik, digoreng, Ya, lo tidak pernah membela diri. tidak. Karena aku paling begini aja. Ya Allah ya Rabbi, Engkau Maha Tahu. Hmm. Kalaupun aku salah, aku minta ampun. Dan kalaupun harus dihukum, aku ridho. Hmm. Gitu. Jadi aku tidak pernah membela diri. Apapun bentuk perkataan orang terhadap aku. Apapun bentuk penilaian orang terhadap aku. Nggak pernah. Dan seumur hidupku, nah itu, tidak ada satupun aku tempat bercerita. Hmm. Bercerita untuk nangis, tidak ada. Tidak ada. Sampai pada akhirnya aku bertemu lo. Dengan lo pun jarang aku bercerita kan. Yang sedih-sedih. Bertemu teman-teman di sudut pandang. Tidak pernah. Dan satu hal lagi sih yang paling penting. Ketika kita dijelekin, ketika kita dibongkar aib kita, pasrahkan saja dengan Tuhan. Karena yang membongkar aib kita itu belum tentu lebih suci dan bersih dari kita. Pasti itu. Menjelekkan loh. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa aku ini jelek. Membongkar aib. Secara tidak langsung aku ini orang yang beraib. Sekali lagi dengan tegas dan jelas, bangkai. Orang yang tidak suka bangkai tidak akan mungkin makan bangkai. Jadi kalau orang yang suka makan bangkai, berarti dia suka bangkai. Ketika ada orang yang suka membongkar aib orang, sesungguhnya dia sangat banyak aib.